Selamat siang Pak, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PowerPoint kami yang membahas tema tentang pembangkit listrik tenaga air, yang dimana kami sini mengambil judul pada artikel keempat dengan judul Eco-Friendly Energy from Flowing Water. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Gilbert Jonathan Cagian dengan NIM 23021, dan juga teman saya Hanggara Ali Rahman dengan NIM 23022, Gamaliel Lito Putra Sarpin Purba dengan NIM 23024, dan juga Elsapa Niel Sembirin dengan NIM 23026. Di sini kami akan mempresentasikannya dari mulai latar belakang. Adapun latar belakang dari jurnal yang kami angkat yaitu hidropower merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sangat stabil dan juga berperan penting dalam penyediaan listrik berkelanjutan. Meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan pengurangan emisi karbon mendorong pengembangan teknologi energi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian PLTS skala besar menghadapi kendala seperti biaya tinggi, dampak lingkungan dan juga masalah sosial akibat pembangunan bendungan. Lalu pembangkit listrik tenaga air berskala kecil menjadi alternatif karena lebih fleksibel dan juga cocok untuk daerah terpencil. Yang terakhir, teknologi floating water wheel menawarkan solusi pembangkit listrik tanpa bendungan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Lalu ada tujuan dari penelitian pada jurnal ini. Yang pertama, untuk evaluasi generator roda air terapung, tujuannya yaitu menilai kelayakan dan juga efektivitas sebagai solusi energi terbarukan dalam skala kecil. Yang kedua, dari dampak lingkungan dan ekonomi, di mana tujuannya yaitu menganalisis jejak ekologi, efisiensi biaya, dan juga kontribusi pada elektrifikasi pedesaan. Dan yang ketiga, pada bagian optimasi efisiensi eksperimental, tujuannya yaitu menyelidiki teknik optimasi, desain, untuk meningkatkan performa dan juga keandalan dari sistemnya. Selanjutnya itu ada peran hydropower, yang dimana yang pertama itu hydropower dalam energi terbarukan itu sebesar 44,4% digunakan dalam seluruh dunia secara global. Lalu ada 2,587 gigawatt kapasitas energi terbarukan secara global, dan proyeksi energi terbarukan secara global dari tahun 2020 sampai 2025 itu sebesar 29 dan meningkat ke 35%. Lalu yang terakhir itu ada potensial kontribusi floating hydro global itu sudah sebesar 10%. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari klasifikasi small hydropower, di mana dalam hal ini ada pembagian dari mulai dari mini hydropower, small hydropower, di mana small hydropower itu kurang dari 25 megawatt, mini hydropower 100 kilowatt sampai 1 megawatt, micro hydropower 5 kilowatt sampai 100 kilowatt, dan pico hydropower kurang dari 5 kilowatt. Nah, adapun keunggulan dari hydropower ini sendiri, small hydropower ini sendiri, yaitu pertama efisiensinya tinggi, di mana kita tahu itu sekitaran 20 sampai 30% dan kapasitas faktornya melebihi dari 50%. Dan yang kedua yaitu beroperasi selama 24/7 di mana termasuk malam hari outputnya stabil. Yang ketiga itu umurnya panjang, sistem ini bisa beroperasi selama 50 tahun lebih. Yang keempat itu ramah lingkungan karena emisi gasnya minimal dan run off rivernya. Yang selanjutnya itu output stabil, yaitu perubahan daya gradual dan bukan fluktuatif. Dan yang terakhir yaitu predictable, yaitu berkaitan erat dengan pola curah hujan. Nah, selanjutnya itu floating water hell power generator. Nah, pada bagian ini kita membahas teknologi floating water hell generator, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air tanpa memerlukan bendungan. Di mana yang pertama itu kita tahu dari segi probabilitasnya, yaitu dapat diperoleh karena antar yang dengan mudah. Yang kedua biayanya lebih rendah. Yang ketiga ramah lingkungan, dan yang keempat yaitu efisiensinya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dari desain teoritis.
Nah, pada desain teoritis ini secara umum, dia terdiri dari beberapa komponen utama, mulai dari pertama yaitu roda air. Nah, biasanya dibuat dari material seperti fiberglass, aluminium, ataupun plastik yang diperkuat, dengan desain pedal yang besar untuk menangkap energi kinesis secara optimal. Kemudian terdapat sistem apung yang menggunakan busa ruang udara ataupun ponton agar alat dapat tetap mengapung di permukaan air. Nah, agar posisi ini tetap stabil, tetapi sistem jangkar berupa kabel baja yang diikat ke struktur tetap di tepi sungai. Nah, energi mekanik dari putaran roda kemudian akan diteruskan ke generator dan baik dalam tipe DC maupun AC melalui sistem transmisi seperti roda gigi, sabuk, ataupun rantai. Selain itu, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan teknologi monitoring berbasis IoT yang memungkinkan pemantauan kinerja secara real time. Nah, dalam perancangannya ini, aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan penting yang menjadi seperti menjaga habitat air dan memastikan sistem tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya menuju kepada dampak lingkungan dan juga dampak ekonomi yang ditimbulkan. Yang dari mulai pertama, dampak lingkungan apa saja? Di sini yang dari pertama, di sini dampaknya tidak memerlukan bendungan atau minim gangguan aliran sungai. Yang kedua, tingkat emisi yang rendah yaitu 0, yang dimana emisi GHG saat beroperasi atau jejak karbonnya sangat rendah. Kemudian dampaknya terhadap biota laut seperti ikan dan juga satwa air dapat melintas bebas di bawah roda. Kemudian desain yang ramah ikan atau alirannya lebih halus dan juga turbulensinya yang minimal, serta tidak mengekstrak air dari sungai atau ekosistemnya tetap terjaga stabil. Kemudian dari segi kelayakan ekonominya, yang pertama biaya instalasinya itu yang rendah ataupun cukup murah dan juga tidak memerlukan fondasi beton permanen. Selanjutnya biaya operasional minimalnya tidak ada bahan bakar dan juga sedikit bagian yang bergerak. ROI tahunannya sekitar kurang lebih 7,5% selama 100 tahun menurut studi Weir setinggi 2,5 meter di UK atau Inggris Britania Raya. Kemudian skalabilitas dan unitnya dapat dirangkai seri untuk melipat gandakan daya, dan yang terakhir mendukung elektrifikasi pedesaan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikutnya optimasi dan riset eksperimental pada artikel terkait. Di sini terbagi beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengujian performanya, di mana di sini dia mengukur output daya, efisiensi dalam kondisi terkontrol, kemudian optimasi parameternya, ada fine tuning generator bilah, material dan juga dimensi VHFD-nya. Pada seleksi materialnya di sini mengikuti beberapa faktor yang dimana yang pertama yaitu tingkat ringan materialnya, ketahanan air materialnya, dan juga tahan lama atau umur untuk mengurangi biaya perawatan atau maintenance-nya. Kemudian desain bilah, di sini desain bilah yang paling efektif dan juga efisien pada artikel yaitu sebanyak 8 buah bilah. Kemudian dari segi kontrol atau monitoringnya, di sini kontrolnya itu secara real time. Kemudian pengumpulan datanya untuk optimasi dan manajemennya dilakukan secara jarak jauh. Kemudian dari segi skalabilitasnya, di sini menggunakan desain modular untuk transportasi dan juga pemasangannya di berbagai kondisi air. Selanjutnya, untuk optimasi dan riset eksperimentalnya, untuk floating water wheel sendiri, instalasinya itu dia tidak memerlukan bendungan dan juga fondasi lain. Sedangkan PLTA konvensional dia membutuhkan bendungan dan infrastrukturnya cukup besar. Dari segi mobilitas, dia lebih portable atau gampang digunakan atau mudah dipindah-pindah. Untuk PLTA konvensional dia permanen atau tidak bisa dipindah, dalam kata lain dia statis. Dari segi biaya atau cost, floating water wheel menggunakan biaya yang cukup rendah serta instalasi dan perawatannya itu kecil atau rendah. Sedangkan PLTA konvensional biaya yang dibutuhkan itu sangat tinggi untuk biaya konstruksi dan juga pelaksanaan operasionalnya. Dari segi lingkungan, floating water wheel tidak menimbulkan dampak yang signifikan atau aman atau ramah lingkungan yang dimana tanpa penggenangan, sedangkan PLTA konvensional dia menimbulkan penggenangan lahan dan juga relokasi komunitasnya cukup sulit.
Dari segi kapasitas, untuk floating water wheel sendiri, kapasitas dayanya itu cukup kecil dalam skala Pico yaitu kurang lebih dari 5 kW sampai 25 MW, sedangkan PLTA konvensional sendiri yaitu cukup besar hingga ratusan megawatt. Dari segi efisiensinya, efisiensi yang didapat dari floating water wheel yaitu sebesar 55 sampai 77% untuk floating water wheel skala modern, sedangkan PLTA konvensional dapat mencapai hingga 90% pada skala besar. Untuk waktu bangun atau rekonstruksinya yaitu pada floating water wheel dia waktu yang dibutuhkan untuk building atau pembangunannya itu cepat dari mulai hitungan hari hingga minggu. Sedangkan untuk PLTA konvensional dia membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai dekade dalam kurung waktu 10 tahun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan integrasi jaringan listrik. Floating water wheel dapat diterapkan dalam beberapa skema integrasi listrik. Yang pertama itu standalone atau off-grid untuk desa terpencil dengan penyimpanan energi menggunakan baterai. Yang kedua, grid connected yang terhubung ke jaringan listrik lokal ataupun nasional sebagai suplai tambahan energi. Yang ketiga, hybrid system yang dikombinasikan dengan solar panel atau sumber energi lain agar suplai listrik tetap tersedia selama 24 jam. Keberhasilan integrasi dipengaruhi oleh infrastruktur, manajemen beban, regulasi, dan sistem penyimpanan energi. Selanjutnya yaitu tantangan dan penelitian mendatang. Meskipun menjanjikan, teknologi ini masih memiliki beberapa tantangan. Contohnya, efisiensi yang masih rendah pada kondisi debit tertentu, keterbatasan lokasi instalasi, serta masalah korosi material akibat lingkungan air. Untuk penelitian ke depan, fokus utamanya adalah pengembangan material tahan korosi, optimasi desain turbin, strategi integrasi grid yang lebih baik, serta validasi di berbagai kondisi sungai dunia. Oke, selanjutnya. Untuk kesimpulan, floating water wheel power generator merupakan solusi energi terbarukan yang adaptif, ramah lingkungan, dan cocok untuk daerah terpencil. Teknologi ini mampu menghasilkan efisiensi sekitar 55 hingga 77% pada beberapa pengujian lapangan, dengan biaya instalasi yang relatif rendah. Integrasi IoT juga meningkatkan kemampuan monitoring dan efisiensi sistem. Dengan dampak lingkungan yang kecil dan potensi pengembangan yang besar, floating water wheel dapat menjadi salah satu alternatif yang penting menuju masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.